Kali ini saya akan membahas tentang uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Dilihat ada contoh kasus yang dimana kita ingin mengetahui seberapa efektif penggunaan produk A dalam mendongkrak produk aktivitas tanaman padi. Setelah dilakukan beberapa percobaan di 10 petak yang dipilih secara acak sebagai sampel didapat hasil sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis 0 yang H0-nya adalah produktivitas tanaman padi dengan menggunakan pupuk A, sama dengan produktivitas nasional dalam hal ini 5 ton per hektar. Dan hipotesis alternatifnya atau H1 adalah negasi atau kebalikan dari HO, yaitu produktivitas tanaman padi dengan menggunakan pupuk A tidak sama dengan 5 ton. Cara kerjanya adalah cari rata-rata sampel. Buka program Excel, lalu kolom produktivitas rata-rata. Rumus produktivitas rata-rata adalah average. Blok B2 sampai B11, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, rumus standar deviasi sama dengan STDEF, buka kurung, blok B2 sampai B11, tutup kurung, enter. Hasilnya, nah, untuk sel N atau banyaknya data, klik rumus sama dengan count, buka kurung, blok B2 sampai B11, tutup kurung, enter. Hasilnya 10. Untuk terhitung, kita membutuhkan 4 macam masukan, yaitu rata-rata sampel, rata-rata produksi nasional, standar deviasi, dan banyaknya data. Untuk rumusnya, buka kurung, masukkan nilai rata-rata, tutup kurung, per, buka kurung, masukkan nilai standar deviasi, per SQRT, buka kurung, masukkan nilai N, tutup kurung, tutup kurung, enter. Hasilnya, selanjutnya untuk tabel membutuhkan 2 macam masukan, yaitu selang kepercayaan atau ditulis dengan simbol alfa. Untuk kali ini kita menggunakan 5% atau 0,05. Masukan yang kedua adalah DF atau derajat bebas. Dalam hal ini, cari dengan rumus N kurang 1. Ketik rumus TINF, buka kurung, 0,05, buka kurung, masukkan nilai N kurang 1, tutup kurung, enter. Setelah hitung dan tabel diketahui, maka selanjutnya tinggal menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah rumus uji T 2 sampel. Kita mulai dari pertanyaan.
Mulai dari pertanyaan, apakah penggunaan model belajar memiliki dampak terhadap skill atau kemampuan? Jadi ada suatu model belajar baru, kemudian dari model baru ini terlihat sebelum dan sesudah diterapkannya, kita cari skornya pada tabel sebelah kiri. Untuk menjawab pertanyaan, kita harus membuat hipotesis. Pertama, tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Kemudian, terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi, ada dua jawaban dari pertanyaan ini. Tidak ada perbedaan atau adanya perbedaan. Kita juga butuh kriteria. Kriteria itu yang disebut sebagai penolakan H0 atau penerimaan H0. Jadi, kita menerima H0 apabila nilai T tabelnya itu lebih besar dari T hitung dan T hitung itu lebih besar dari negatif T hitung. Pertama, kita harus cari rata-rata. Masukkan rumus average buka kurung log dari B2 sampai B11 tutup kurung enter. Selanjutnya simpangan baku. Rumusnya STDEV buka kurung log dari B2 sampai B11 tutup kurung enter. Selanjutnya varians. Rumusnya FAR buka kurung blok lagi seperti tadi tutup kurung enter. Sekarang data sesudah. Rumusnya sama seperti tadi. Average buka kurung blok C2 sampai C11 tutup kurung enter. Simpangan baku. Rumusnya STDEV buka kurung blok lagi C2 sampai 11 tutup kurung enter. Selanjutnya varians. FAR buka kurung blok C2 sampai C11 tutup kurung enter. Kemudian lanjut ke derajat kebebasan. N1 kurang N2 kurang 2. N1 itu banyaknya data sebelum dan N2 banyaknya data sesudah. Jadi 10 dikurangi 10 sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Rumus T hitung adalah X bar 1 dikurangi X bar 2. Maksudnya rata-rata 1 kurangi rata-rata 2. Hitung selisih rata-rata. Rumusnya hasilnya min 3,5. Sekarang varian 1 dibagi N1. Varian sebelum
per 10. Enter. Selanjutnya varian 2 dibagi N2. Sama seperti tadi. Dibagi 10. Selanjutnya curve. Hasilnya selanjutnya 2 curve. Hasilnya selanjutnya rumus simpangan baku. Simpangan baku sebelum dengan klik simpangan baku sebelum per dalam kurung 10 akar 0,5. Hasilnya selanjutnya sama seperti tadi, klik simpangan baku sesudah per dalam kurung 10 akar 0,5. Sekarang kita tinggal hitung rumus ini. Kita cari dulu S1 kuadrat per N1. Itu kan varian per N. Jadi tinggal diklik varian 1 per N1 ditambah varian 2 per N2 sama dengan selanjutnya 2R kali S1 per akar N1 S2 per akar N2 sama dengan 2 koef kali simpangan baku per akar N1. Hasilnya lalu hasil yang tadi diperoleh diakarkan. Akarnya 0,5 sama dengan, nah jadi kita hitung adalah selisih rata-rata per nilai yang tadi, hasilnya. Kemudian tabelnya dicari dengan rumus statistik TIFN yang probabilitasnya 0,05 dan derajat kebebasannya 18. Hasilnya jadi hasil tadi adalah kriteria terima H0 apabila min tabel lebih besar dari T-tabel. P min 0,008 itu tidak ada di antara min T-tabel dan T-tabel. Jadi ini hasilnya tidak terima, melainkan
menggunakan tolak H0. Jadi kesimpulannya, karena tolak H0 berarti terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Artinya, penggunaan model baru berdampak kepada skill dan kemampuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.